Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bersua lagi di acara yang senantiasa hadir di setiap Kamis pagi jam 9. Dan kita bertemu di acara Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Bagaimana rekan Sufyan? Alhamdulillah baik. Sudah lama kita tidak bersua karena September lalu kita memang sedang punya hajat besar. Ya, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Silatnas keempat Majelis Tafsir Al-Quran. Betul, dan diadakan di Stadion Manahan, Surakarta. Dan ini menjadi kebanggaan kita sebagai warga MTA khususnya dan umat muslim, karena di sana juga kegiatan-kegiatan yang berbasis Islami itu ada, di antaranya kan seminar kepesantrenan misalnya, dan seminar kebangsaan, kegiatan-kegiatan lain yang sangat bermanfaat bagi kita ya, umat Islam dan warga masyarakat. Ya. Khususnya warga Majelis Tafsir Al-Quran, begitu. Betul. Dan bulan September, kemudian Oktober, itu saat-saat yang selain iklimnya juga panas, cuaca untuk perubahan iklim pancaroba dari kemarau ke penghujan. Kemudian iklim politik juga panas, ya. Tapi hati kita nggak panas ya? Oh enggak, harus kita sebagai umat muslim yang tertuntun oleh Quran dan Sunnah, insya Allah semuanya terkendalikan. Tetap adem, ayem, dan aman. Ya, dan yang patut kita berbangga adalah kekompakan daripada aparat TNI, kemudian kepolisian, kemudian warga masyarakat senantiasa menjalin kesatuan di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sosial. Apa itu diantaranya? TMMD ya, kalau TNI ya. Tentara Manunggal masuk desa. Manunggal ini menyatu bersama masyarakat di desa. Dan ini sudah dilakukan di Kecamatan Banjarsari, dan kegiatan ini tentu saja akan memberikan dampak yang baik untuk masyarakat. Misalnya kalau ada bantaran sungai yang di sana banyak sekali sampah. Terus kemudian ada tumbuhan yang menghambat jalannya air, begitu ya. Betul. Dan beberapa waktu yang lalu terkadang yang di bantaran-bantaran itu kan terkumpul yang nyangkut-nyangkut gitu ya. Sampah-sampah yang nyangkut, itu ketika bahaya kalau musim penghujan tiba seperti sekarang ini ya, sudah mulai hujan di beberapa daerah. Dan alhamdulillah TNI bergerak cepat sepertinya untuk mengantisipasi musim penghujan yang akan tiba. Dan kegiatan ini sudah ditutup dan alhamdulillah semuanya sukses ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjalan selama sebulan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung 3 di Kelurahan Kadibiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah resmi ditutup. Penutupan TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2023 dilakukan oleh Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa bersama Komandan Kodim 0735 Surakarta, Letkol Infanteri Eko Hardianto. Penutupan ditandai dengan upacara di lapangan Prawit, Kelurahan Nusukan, Banjarsari pada Jumat pagi. Menurut Dandim, ini merupakan program dari TNI Angkatan Darat yang terakhir tahun ini dengan pembuatan saluran air dengan udit dan keduk walet untuk memperlancar aliran air. Kegiatan kali ini adalah TMMD Sengkuyung yang terakhir di tahun ini. Kemudian kegiatannya yaitu pembuatan saluran air dengan unit, kemudian peninggian air, kemudian keduk walet, sehingga aliran air dapat berjalan dengan lancar, tidak ada yang tersumbat. Seusai penutupan, dengan menggunakan mobil listrik, seluruh jajaran Forkopimda Kota Surakarta mengecek secara langsung lokasi perbaikan saluran air sepanjang 457 meter.
Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Baik, itu tadi ya rekan Rudi, peran TNI bagi masyarakat sekitar. Ya. Semuanya bersinergi, tidak hanya TNI, bukan. Ya, karena di sana semua unsur masyarakat ada, TNI, Polri. Bahkan juga organisasi masyarakat juga dilibatkan ya. Ada Majelis Tafsir Al-Quran dan yang lainnya. Dan insya Allah kita patut tetap harus mendukung, berbangga juga karena kita insya Allah tidak pernah absen. Ya. Majelis Tafsir Al-Quran selalu menerjunkan relawannya, satgasnya dan sarnya untuk turut serta membangun bangsa seperti itu ya, termasuk diantaranya kegiatan TMMD tadi. Begitu. Dan kegiatan-kegiatan sebelumnya yang dulu mungkin di tahun-tahun pandemi itu SAR kita tidak pernah ibaratnya tidak pernah tidur, begitu ya. Terus membantu, bekerjasama dengan aparat pemerintahan untuk menanggulangi waktu itu ya COVID-19 dan sudah usai ya. Tidak hanya kalau menanggulangi sih kayaknya terlalu berat bebannya karena kita bersinergi dengan para medis, kemudian para medis juga. Nah itu ketika memang ada jenazah penguburan jenazah, kemudian pemakaman atau pengantaran jenazah ke wilayah tertentu, insya Allah SAR kita tidak pernah lepas untuk ikut turut serta atau andil dalam kegiatan itu. Di mana ada kegiatan kemanusiaan pasti Majelis Tafsir Al-Quran tidak pernah absen. Ya, kadang-kadang saya juga iri loh kepada teman-teman SAR itu. Kita yang hanya duduk-duduk seperti ini gitu, hanya ngomong-ngomong saja. Beliau-beliau itu benar-benar susah payah mengorbankan waktu dan sebagainya begitu. Kalau dirimu gimana? Kita alhamdulillah sebagai media turut serta memberitakan ya, menginfokan kegiatan-kegiatan SAR. Punya bagian sendiri-sendiri. Dan tentunya insya Allah memberikan inspirasi positif bagi masyarakat yang menyimak dan melihat. Insyaallah baik di MTA TV maupun media MTA TV media MTA yang lain ya, Radio Persada dan lainnya. Ya. Ngomong-ngomong, putramu udah kelas berapa ini? Kelas 1 SD kan Rudi. Kelas 1 SD? Kelas 1 SD. Berarti akan menemui sebuah komunitas baru, lingkungan baru. Di lingkungan sekolah ya? Di lingkungan sekolah. Baik. Nah ini apakah nggak ada rasa ketika mungkin seorang ayah atau orang tua itu mengantar seorang anak putranya, kemudian ketika mau ditinggal, ada sih ya yang putra-putrinya itu terkadang istilah Jawanya kelayu gitu ya. Menangis gitu, ingin ditungguin gitu. Meskipun ketika bersama teman-temannya dia semula enjoy gitu, tapi ketika sudah dilihat orang tuanya nggak ada itu nangis. Nah ini terjadi juga di putranya. Alhamdulillah tidak terjadi. Tidak terjadi ya. Tentunya kita memberikan pemahaman, pesan kepada anak-anak kita agar di sekolahan selalu mengikuti peraturan yang ada di sekolahan dan nasihat-nasihat gurunya seperti itu. Dan mungkin ini termasuk yang akan kita informasikan ya rekan Rudi ya. Kalau tadi bapak-bapak TNI kita yang berperan membangun sarana prasarana di masyarakat. Nah kalau ini peran Kepolisian Republik Indonesia ya. Salah satunya di Sukoharjo untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak sekolah. Bullying ya. Ada beritanya nih? Ada beritanya. Oke, siap. Di Sukoharjo. Guna memberikan pemahaman pentingnya menghindari bullying di lingkungan sekolah, Polres Sukoharjo gelar penyuluhan dan edukasi kepada anak didik di SDIT MTA Sukoharjo. Kegiatan penyuluhan dan edukasi anti-bullying di lingkungan sekolah bersama Polres Sukoharjo bertempat di halaman sekolah SDIT MTA Sukoharjo pada Jumat pagi. Penyuluhan diikuti seluruh anak didik SDIT MTA Sukoharjo dengan pemateri dari Satbinmas dan Satlantas Polres Sukoharjo.
Menurut Kepala Urusan Pembinaan Operasi Pembinaan Masyarakat Polres Sukoharjo, Ibtu Heri Purwanti SH, materi terkait bullying dan lalu lintas diterima dengan baik oleh anak didik. Diharapkan anak didik dapat mengerti dan menghindari bullying dan menjadi pelopor keselamatan lalu lintas sejak dini. Terkait dengan materi bullying dan tertib berlalu lintas. Materinya sudah kami sampaikan, diterima antusias oleh anak-anak, dan harapannya anak-anak bisa paham, mengerti, dan bisa menghindari terkait dengan adanya maraknya kegiatan bullying di sekolah. Dan juga mereka akan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas sedari dini. Pada acara ini juga ditampilkan pertunjukan pantomim dan drama oleh para anak didik SDIT MTA Sukoharjo. Kontributor Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Wikan Bimantoko, MTA TV. Baik. Wah, alhamdulillah ya, ini satu yang menggembirakan. Meskipun juga kita harus memberikan pengertian itu tidak hanya kepada anak kita, semuanya harus bareng-bareng, ya, begitu. Harus bersinergi tadi ya, bekerjasama untuk supaya bullying ini tidak terjadi lagi. Betul. Dan bullying itu rata-rata kepada anak-anak yang sifatnya minoritas ya. Terlihat lemah. Terlihat lemah gitu. Terus kemudian kalau anak-anak yang pintar gitu, nggak sepertinya nggak terkena bullying ya. Anak yang membullying juga pasti lihat-lihat ya. Iya. Anak yang terlalu kuat, bandel gitu, nggak ada yang bullying juga. Nggak berani mungkin ya, yang bully. Nah ini berarti penanaman bahwa kita kepada sesama makhluk itu saling menyayangi itu menjadi dasar kepada mereka, anak-anak kita, begitu ya. Dan kita sebagai seorang tua ya juga harus memberikan nasihat, saran kepada anak-anak kita supaya jangan sampai melakukan bullying kepada teman ya sama di sekolah, dan jangan sampai merugikan sesama teman di sekolah seperti itu ya. Dan harus ditanamkan nilai-nilai tolong menolong. Tolong menolong. Kalau sudah tolong menolong ini tidak mungkin akan saling membuli begitu. Karena terkadang anak-anak yang mungkin dia hanya punya sepatu satu saja begitu ya. Terus kemudian kok sepatumu nggak ganti-ganti, bau gitu. Apalagi ini musim hujan misalnya seperti itu. Sudah ini ya, ke arah bully ya. Itu salah satunya. Kemudian ada yang mungkin ada keliru menyekolahkan ini bisa jadi bullying. Saya sering ada di acara anugerah itu anak yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik, mungkin karena dia sebenarnya punya tunagrahita yang sedikit IQ-nya rendah, itu ketika campur dengan anak-anak yang anggap sajalah normal dengan IQ yang sama gitu, itu mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Nah ini yang terkadang menjadikan anak tersebut dibully begitu. Nah ini mesti juga andil orang tua dan harus legowo ketika memang anaknya punya kekurangan begitu. Dan tentu tadi ya memilihkan sekolah yang tepat bagi anak-anak kita. Betul. Dan dimulai dari orang tua juga harus mengenal dengan baik karakter dan sifat dari anak-anak kita. Betul. Kemarin itu banyak daerah ini sebenarnya. Wilayah-wilayah utara dekat wilayah Gerobokan dan Purwodadi. Ke utara lagi terus ya. Padahal dekat dengan air loh. Nah, ini kita bicara topik dengan tolong menolong tadi ya. Tolong menolong. Ya. Karena kemarau, kekeringan. Jadinya ada kegiatan bantu kasih air bersih. Dan ini utamanya tidak untuk mandi, untuk konsumsi minum. Karena masyarakat sana sangat membutuhkan yang namanya air bersih ya. Betul. Saking panjangnya kemarau ini ya. Iya, ada infonya ya. Ada informasinya, silakan. Pemirsa, masih mengalami kekeringan akibat kemarau panjang, SAR MTA bersama BPBD Kabupaten Blora kembali menyalurkan air bersih. Salah satunya di Desa Ketringan, Kecamatan Jiken. Dengan menggunakan 4 mobil tangki milik BPBD, SAR MTA mendistribusikan air bersih kepada warga desa di Desa Ketringan, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora.
Total sebanyak 24.000 liter air didistribusikan ke 5 dusun, yaitu Dusun Ngapus, Dusun Keteringan Ngerojo, Dusun Keteringan Brangwetan, Dusun Talun, dan Dusun Ngagli. Menurut Kepala Desa Keteringan, kekeringan sudah lama terjadi dan sumber air berada jauh dari desa. Pihaknya merasa terbantu dengan adanya bantuan pendistribusian air bersih untuk warga desa. Apa tuh Pak? Untuk sumber air sangat jauh dari desa, ini untuk kekeringan sangat membantu warga karena kekeringan ini agak lama dan kemaraunya agak panjang, jadi warga sangat membutuhkan untuk air bersih. Jarak ke sumber air dari sini berapa? Hampir 3 kiloan, 3 kilo. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga terdampak kekeringan. Dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Firna Wibawanto, MTA TV. Ya. Alhamdulillah kita bisa memberikan kebahagiaan ya, membantu tidak seberapa lah ya sebenarnya, masih kurang banyak ya, tangki air yang sangat lumayan lah dibutuhkan oleh masyarakat sekitar yang sudah mengalami kekeringan beberapa waktu ini. Dan ini hanya salah satu titik ya yang kita beritakan, diberitakan. Padahal alhamdulillah banyak sekali warga masyarakat yang disalurkan ya air bersih ini oleh relawan-relawan dari Majelis Tafsir Al-Quran. Ya, kalau di tempatmu di daerah Sumber Lawang itu apakah termasuk juga? Ya, termasuk rekan Dwi. Kering gitu ya. Kering ya. Jadi untuk minum yang sulit ya. Ya, untuk minum sangat sulit. Kemudian kalau untuk mencuci air-air dari yang tidak terlalu bening karena kondisi geografisnya mungkin masih aman ya. Tapi untuk minum sangat memerlukan bantuan air bersih seperti itu. Betul. Dan satu tangki itu bisa berapa hari sebenarnya? Satu tangki kalau tergantung masyarakatnya ya. Kalau masyarakatnya banyak, misalnya satu RT banyak ya paling dapat beberapa jerigen satu keluarga gitu ya. Dan satu jerigen itu bisa berapa cangkir kopi? Kalau gitu kita minum dulu ya. Iya, boleh. Tapi ada baiknya loh kalau kita bersiap-siap ini. Kemarin sudah ada gerimis-gerimis. Ya. Banyak digelar sholat istisqa. Ya. Dan alhamdulillah Allah kabulkan ya. Alhamdulillah Allah kabulkan. Kenapa ya kalau tidak pas tengah-tengah ya, pas tengah selalu akhir begitu. Meskipun itu pun juga tidak jadi masalah begitu. Dan karena sudah mulai musim penghujan ya di beberapa titik, namun pemirsa dan masyarakat juga harus tetap waspada ya karena ada beberapa daerah yang mengalami hujan dan angin kencang ini, termasuk di Solo ya, rekan Rudi. Dan informasinya seperti ini, pemirsa, peristiwa hujan dan angin kencang melanda kota Solo, Jawa Tengah, menyebabkan sejumlah pohon tumbang. Peristiwa hujan deras disertai angin kencang terjadi pada Selasa sore. Salah satu lokasi pohon tumbang berada di Jalan Cilosari, RT 06 RW 15, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon. Menurut Ketua RT setempat, kejadian berawal saat terjadi angin kencang dan berputar sehingga menyebabkan tumbangnya pohon beringin yang menjadi tumpuan sebuah warung angkringan. Jadi menimpa pohon yang buat tumpuan warungnya Pak Sijek. Akhirnya tumbang ke jalan. Ya alhamdulillah nggak ada korban. Terus kita ya sebisa mungkin warga untuk mengeksekusi, ternyata ya kita nggak mampu, akhirnya kita datang ke tim SAR MTA. Selain menutup badan jalan, ambruknya pohon beringin juga menimpa kabel wifi milik warga setempat. Misalkan tidak ada, alhamdulillah, hanya kabel-kabel wifi yang terdampak. Selain di Kelurahan Semanggi, pohon tumbang juga terjadi di sejumlah lokasi lain di kota Solo. Salah satunya di depan stasiun balapan. Sebuah pohon tumbang menimpa pengendara kendaraan yang tengah melintas. Dari kota Solo, Jawa Tengah, Sunarto, MTA TV. Harus tetap waspada ya rekan Udi ya. Betul, apalagi
pohon-pohon yang ada di kota Solo itu rata-rata sudah usianya puluhan tahun begitu. Sepuh, berbahaya. Udah tua ya pohonnya. Iya. Oleh sebab itu bagi para pemilik pohon atau yang di depannya ada pohon yang besar dan sudah kelihatan kondisinya lapuk dan lain sebagainya, ada baiknya mulai menyiapkan agar pohon tersebut aman begitu. Atau bisa juga menghubungi pemerintah ya. Betul. Bisa damkar mungkin supaya damkar DLH juga bisa dikondisikan seperti itu. Betul. Agar nanti ketika ada angin kencang dan hujan lebat tidak membahayakan pengguna jalan seperti itu. Iya. Baik rekan Sufyan. Sepertinya kita harus break sebentar karena ngopi-ngopi dulu ya kita ya. Sesaat lagi kita akan bertemu seseorang yang pantas kita minta informasi-informasi dan nasihatnya terkait dengan penyikapan kita di musim penghujan ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap lanjutkan nonton MTA TV tentu saja setelah kita jeda pariwara berikut ini, dan kita masih ada di Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Baik. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih ada di acara Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Baik. Dan kali ini kita sudah terhubung dengan seseorang yang beberapa waktu lalu memberikan nasihatnya bersama seseorang pula. Saya langsung ketemu saja, langsung kita aturi. Beliau adalah Bapak Niko yang Niko Agus Putranto SHMA. Beliau adalah Kepala BPBD Kota Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Niko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rudi dan Mas Sufyan. Sehat? Selamat pagi. Selamat pagi Pak Niko. Alhamdulillah sehat. Ya, Pak Niko, dulu mungkin hampir 1 bulan yang lalu Pak Niko hadir di sini bersama Ketua FPRB Pak Dian. Hari Selasa saya ingat. Betul. Dan sorenya, dan waktu itu menyampaikan tentang bahaya kebakaran. Dan sorenya terjadi kebakaran di wilayah Semanggi ya Pak Niko. Iya. Iya, dan semuanya memang kita hanya berbagi informasi yang baik, bagaimana kita harus mewaspadai hal-hal tersebut. Nah, kali ini kita menjelang ini ya, perpindahan. Musim dari kemarau ke penghujan. Nah, ini hal-hal apa ini Pak Niko yang bisa dinasihatkan untuk kita sebagai warga masyarakat, dan apa saja sebenarnya persiapan-persiapan BPBD? Untuk Mas Rudi, untuk menyikapi pergantian musim ini, tentunya kita sudah 7-8 bulan ini memang musim panas yang cukup ekstrim, dan kemarin tanggal 24 kita sudah mulai hujan. Dan hujan kemarin juga disertai angin yang cukup kencang, hujan yang cukup deras dan cukup kencang, sehingga juga banyak terjadi. Jadi ada kejadian lagi tentang pohon tumbang di Kota Surakarta tentunya. Nah, menyikapi musim hujan yang mungkin akan dimulai di awal bulan November besok, dan kalau Oktober ini mungkin sudah mulai hujan ya, akhir Oktober, sehingga kita harus mengantisipasi dan menyikapinya. Tentunya kalau BPBD kita menyikapinya dengan kesiapan sumber daya manusia yang ada di BPBD tentunya, dan juga kita siapkan peralatan-peralatan yang memang diperlukan di dalam penanganan bila terjadi bencana banjir tentunya. Termasuk juga kita sudah menyiapkan peralatan untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat, dengan memberikan warning system yang sudah kita pasang di beberapa sungai di Kota Surakarta. Ada 6 titik yang di sungai-sungai yang sering
ada dampak banjir di sana. Daerah-daerah rawan banjir di Kota Surakarta sudah kita pasang GPS-nya, dan juga tentunya daerah-daerah rawan banjir sekarang memang harus kita sikapi bersama, harus kita siapkan, di mana di BPBD juga sudah menyiapkan peta-peta bencana. Juga kita sudah membentuk tim dari BPBD sendiri untuk melakukan pantauan sungai apabila terjadi hujan di daerah-daerah wilayah-wilayah yang kami petakan sebagai daerah yang rawan bencana, dan termasuk juga kita siapkan untuk tempat-tempat untuk evakuasi apabila terjadi bencana. Kita akan koordinasi dengan pemangku wilayah atau bapak-bapak lurah nanti, termasuk juga kita siapkan untuk kesiapan logistiknya. Mungkin itu yang kita sikapi untuk mengantisipasi di musim hujan ini apabila nanti terjadi bencana. Baik. Itu mungkin Mas Rudi. Baik, kemudian ini Pak Niko ya, apa himbauan atau nasihat, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat ya, khususnya masyarakat di Surakarta terkait mulainya musim penghujan ini Pak Niko? Iya, mantap nuwun. Jadi untuk himbauan kepada masyarakat tentunya terkait dengan situasi dan kondisi cuaca yang saat sekarang ini masih memang belum menentu, kondisinya masih panas, dan kemungkinan kalau nanti pergantian musim hujan penghujan nanti mungkin juga hujannya itu akan terjadi hujan yang cukup ekstrim dan juga angin yang cukup kencang tentunya. Makanya kami mengimbau kepada masyarakat bahwa di musim penghujan ini agar supaya kita selalu siap bersama-sama untuk menghadapi musim hujan dan angin kencang bila terjadi. Dan tentunya bagi masyarakat atau warga Kota Surakarta, khususnya yang berdekatan dengan daerah-daerah sungai atau berdekatan dengan daerah sungai yang dimungkinkan berpotensi besar untuk terjadinya genangan atau banjir yang ada di Kota Surakarta ini, kami harapkan untuk benar-benar mengantisipasi kemungkinan banjir di lingkungan kita. Bersama-sama mau kita sadar bencana dan peduli bencana dengan membersihkan lingkungan kita, selokan dan sungai kita, tentunya ini agar dapat menghindari atau mengurangi bahkan meniadakan bencana atau genangan banjir yang ada di Kota Surakarta ini. Termasuk juga untuk mengantisipasi bantaran-bantaran sungai yang dimungkinkan longsor bila terjadi genangan atau banjir di Kota Surakarta. Mungkin itu Pak. Ya. Baik. Kemudian ini Pak Niko, kalau di Solo memang ada titik-titik banjir yang menjadi langganan begitu. Tapi atau ada enggak kalau titik-titik longsor itu apakah ada terjadi juga di Solo, dan bagaimana cara masyarakat dapat berkolaborasi dengan BPBD? Halo Pak Niko. Baik, masih terhubung ya Pak Niko ya? Ya, mungkin ini ada sedikit gangguan koneksi ya. Mungkin bisa. Sudah terdengar? Bisa saya ulang Pak? Bisa terdengar? Sudah sekarang bisa. Sekarang bisa. Oke. Ya tentunya di Solo ada beberapa titik yang rawan longsor, karena di Solo juga ada daerah-daerah yang berbukit, ya, khususnya di Wojosongo itu juga berbukit sehingga masih dimungkinkan rawan longsor. Dan yang paling sering terjadi juga longsor itu bantaran-bantaran sungai, karena bantaran sungai banyak yang belum bertalut ini juga rawan longsor di Kota Surakarta ini, karena di bantaran sungai juga sudah banyak yang ditanami bangunan-bangunan oleh masyarakat tentunya. Nah ini tentunya kita juga antisipasi daerah-daerah longsor ini dengan pembangunan talut yang ada di pinggir-pinggir sungai tentunya. Dan termasuk apa yang menjadi peran masyarakat di dalam pengurangan risiko bencana, tentunya kita
peran masyarakat cukup besar, sangat besar menjadi, karena masyarakat sekarang di samping menjadi korban bencana, dimulai menjadi korban bencana, tetapi sekarang perilakunya juga harus menjadi pelaku di dalam penanganan dan penanggulangan bencana yang ada di Kota Surakarta. Di mana memang sekarang ini, alhamdulillah kita sudah bersama-sama, masyarakat dan relawan sekarang sudah sangat peduli dalam pendanaan, dan peran-peran penting serta kepedulian masyarakat terhadap lingkungan ini memang menjadi pantauan kita, dan juga di dalam sosialisasi kita selalu mengajak untuk bersama-sama masyarakat dan relawan serta tokoh masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan antisipasi bila terjadi bencana di Kota Surakarta ini. Nah, kita juga mengajak di dalam masyarakat dalam pengurangan risiko bencana ini, kita lakukan sosialisasi, pelatihan, gladi, dan juga kita dengan pendekatan sosialisasi kita nantinya akan kita lakukan dengan adanya videotron, mungkin nanti akan kita pasang spanduk-spanduk di daerah-daerah rawan bencana dan di pinggir sungai, agar supaya masyarakat akan lebih paham dan sadar akan bencana, dan nantinya akan menjadi peduli terhadap lingkungan kita. Mungkin itu Pak, peran masyarakat sangat penting di dalam penanganan antisipasi bencana di Kota Surakarta ini. Baik, Pak Niko, mungkin bisa disampaikan jika mungkin nanti terjadi bencana di lingkungan sekitar masyarakat, apakah ada saluran khusus ya, saluran komunikasi khusus yang untuk menghubungi ya, yang bisa di-share kepada masyarakat untuk menghubungi BPBD Kota Surakarta ini? Iya, mungkin di BPBD Kota Surakarta memang kita sudah ada saluran komunikasi khusus yang tersedia di BPBD. Dan masyarakat apabila ada apapun korban yang ada, tentunya dapat melapor ke kami melalui call center kami di 112. Atau di nomor telepon 74644555, atau di nomor HP kita di 0801264929, atau di IG BPBD Kota Solo juga bisa, atau di Facebook BPBD Surakarta, atau lewat Twitter kita di @solo_BPBD juga kita bisa. Tapi yang paling cepat di kita melalui nomor HP dan nomor telepon kita langsung saja di 74644555. Ini pasti akan kita tangani, karena SOP kita itu 15 menit kita sudah ada di TKP. 24 jam ya Pak ya? 24 jam. Ya. Baik. Kita stand 24 jam. Baik. Baik, terima kasih Pak Niko. Wah, ini mudah-mudahan Pak Niko selalu sehat ya, karena melayani masyarakat yang membutuhkan kesigapan untuk segera mendapatkan penanganan. Begitu Pak Niko, terima kasih Pak Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lutfi dan Mas Sofian. Waalaikumsalam. Ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi Pak Niko Agus Putranto, SHMH, selaku Kepala BPBD Kota Surakarta. Dan tadi Anda patut dan harus catat nomor hotline-nya ya, di 021 746 4455. BPBD 746 4455. Ya, BPBD Kota Surakarta ya. Betul. Jadi ketika ada sesuatu yang di sana membutuhkan segera penanganan dan bantuan, segera menghubungi BPBD Kota Surakarta di nomor telepon 0217 746 4455. Baik. Ada informasi selanjutnya ini, rekan Rudi? Ya, tentu saja untuk saudara kita yang ada, utamanya warga MTA ya, dimanapun berada, itu ternyata bahwa Majelis Tafsir Al-Quran senantiasa menyampaikan dakwahnya tidak didominasi oleh para ustadz-ustadznya saja, tapi bagian putri ustazah kita juga tidak kalah
perannya di sana. Dan itu memang pendekatan di satu sisi ketika menyampaikan sesuatu yang terkait dengan hubungannya fikih keputrian pasti akan lebih luas. Ya, akan lebih komprehensif seperti itu untuk disampaikan keputrian melalui ustazah seperti itu. Termasuk informasi yang akan kita sampaikan. Terkait dengan kajian gabungan keputrian ya, guna mempererat silaturahmi dan ukhuwah digelar pengajian gabungan keputrian MTA Perwakilan Grobogan dengan Keputrian MTA Pusat. Kemudian berikut laporan kontributor MTA TV dengan Sentot Nugroho ya di lokasi acara ini. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Keputrian MTA Perwakilan Grobogan menggelar pengajian gabungan bersama pengurus Keputrian MTA Pusat. Seperti apakah gambaran acaranya? Berikut liputan untuk Anda. Pengajian gabungan keputrian bertempat di gedung MTA Perwakilan Grobogan pada Sabtu lalu. Ustazah Insinyur Sri Rahayu yang juga narasumber acara Saatnya Wanita Berbicara hadir untuk menyampaikan tausiah berjudul Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah untuk memperkokoh kebersamaan. Menurut Winarsi selaku pengurus Keputrian MTA Grobogan, pengajian ini bertujuan menyambung dan menguatkan tali silaturahmi di antara sesama. Bentuklah kebersamaan yang kuat dan mengambil garis lurus dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan atau mengamalkan hasil-hasil kajian sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Peserta merasa bersyukur atas digelarnya pengajian ini karena seluruh materi yang disampaikan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Semua isinya dari Al-Quran dan hadis sahih. Beliau menyampaikan semua materi yang dititipkan dari Al-Ustadz agar disampaikan kepada ibu-ibu di perwakilan seluruh Grobogan ini. Peserta berharap ke depan pengajian serupa bisa digelar rutin secara berkala bersama pengurus Keputrian MTA Pusat. Kontributor Grobogan Jawa Tengah, Sentot Nugroho dan Jaswanto, MTA TV. Baik, ibu-ibu juga tidak boleh ketinggalan ya dalam hal dakwah dan peran dalam dakwah ini. Terutama beliau-beliau kan bukan otomatis, dominasinya ada di rumah. Dan itu membersamai putra-putri kita. Dan di sana justru sangat-sangat wajib untuk membimbing anak-anak ini harus di rel yang benar. Begitu. Sebagaimana dikatakan ya, ibu itu adalah pendidikan pertama. Betul. Yang harus memberikan nilai-nilai, adab, akhlak ya, dan karakter di rumah ini ya, bagi anak-anak kita sebagai keluarga muslim ya. Maka sebenarnya tidak ada alasan bahwa seseorang ibu itu merasa kurang tatkala dia hanya di rumah saja. Ya, justru perannya malah urgen ini ya. Tanpa ibu, tanpa istri, itu kita sangat-sangat tidak ada manfaatnya. Kita banyak cari maisah di luar. Tapi kalau anak-anak rumah terbengkelai, apalah artinya? Di balik lelaki sukses, di sana ada seorang wanita pasti yang mendorong untuk terus melakukan perbaikan, kebaikan dan menuju kesuksesan ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum memiliki wanita di belakangnya ya, supaya cepat ini ya, cepat dalam arti ke arah positif. Tapi jangan harus di karena wanita tadi laki-laki jadi sukses itu baru satu maksudnya. Nah itu maksudnya begitu. Tapi itu bukan jadi patokan jadi patokan karena ada kelanjutannya adil. Itu tadi. Terus sampai situ ya. Sampai situ ya. Karena itu tadi. Tapi yang jelas untuk
teman-teman kita semuanya yang saat ini mungkin masih belum ya, kita doakan. Iya. Kita doakan. Tapi juga harus ada usaha ya. Usaha menuju ke sana ya. Iya. Kalau kita hanya mendoakan tapi teman kita nggak berusaha, ikhtiar itu sangat perlu. Nah, mungkin barangkali bisa mendatangi ustadz yang minta nasihat dan minta dicarikan jodoh seperti itu ya. Betul. Karena peran ibu dan wanita ini urgent sekali bagi kehidupan. Sangatlah penting begitu. Selain pendidikan, juga perannya bagi menyokong semangat pria. Betul. Itu juga sangat dibutuhkan. Mungkin terkadang ada yang laki-laki itu sering sakit-sakitan. Iya kan? Karena apa? Karena tidak ada yang ngerokin, misalnya seperti itu ya. Itu bisa terjadi karena itu. Kurang semangat tadi ya. Gitu. Kalau misalnya kita capek, ada yang nyuciin misalnya. Bukan lantas istri menjadi tukang cuci di rumah. Iya, jangan sampai seperti harus itu ya. Kolaborasi semuanya. Bekerja sama, karena hidup dan berumah tangga itu sinergi, bekerja sama ya. Jangan salah satu mendominasi. Betul. Mendominasi dalam kebaikan. Dan boleh ya. Saling subsidi. Iya, subsidi. Kebaikan di sana. Subsidi kebaikan. Iya. Artinya mendorong ya. Menasihati, saling saling mendorong untuk terus melakukan kebaikan dan ibadah tentunya. Betul. Kebaikan yang kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala nih. Ya, nanti segala sesuatunya pasti teratur dengan enak. Bangun ya tidak kesiangan gitu ya. Lebih lagi sebentar lagi sekitar 4-5 bulan lagi kita sudah puasa lagi. Ramadan ya. Ya, alhamdulillah. Nah, teman-teman udah ada waktu 5 bulan ya untuk menyiapkan ke sana supaya nanti ada yang masakin, bangunin sahur. Itu penting ternyata ya. Luar biasa ya, ternyata menikah itu benar-benar bermanfaat sekali. Ya, tentunya harus mencari pasangan yang solihah bagi yang soleh. Dan untuk itu kita harus tetap rutin ngaji. Oh pasti. Nah, itu yang salah satu jalan kita menuju karena kita kelak itu akan menjadi imam. Ya. Istri kita jadi makmum. Betul. Dan anak-anak kita. Jangan sampai kita sudah siap menjadi imam tapi nggak ada makmumnya ini. Iya. Barangkali ada rekan Rudi informasi berikutnya ini ya. Oh iya, ini tentang hal-hal yang terkait dengan pendidikan. Masih ada hubungannya ya. Masih ada hubungannya. Bahwa pemirsa di SDIT MTA Karawang Jawa Barat mewakili Kecamatan Kelari dalam kegiatan Pesta Siaga tingkat Kabupaten Karawang Jawa Barat. Berbagai kostum unik dikenakan anggota pramuka siaga dari SDIT MTA Karawang maupun dari sekolah lainnya saat mengikuti Karnaval Pesta Siaga pada Sabtu lalu. Selain Karnaval, Pesta Siaga tingkat Kabupaten Karawang juga diisi dengan apel bersama, bazar, wisata edukasi, dan wawancara dengan tokoh. Menurut Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan SDIT MTA Karawang, dalam Pesta Siaga ini pihaknya mengusung tema Siaga Peduli dengan Lingkungan. Kegiatan kali ini kami untuk properti pada saat karnaval, bazar, menggunakan memanfaatkan limbah sampah yang kami kelola dari sampah plastik, kardus, dan lain sebagainya. Ini sebagai bentuk aksi nyata bahwa kami dari usia siaga peduli terhadap lingkungan sekitar kita untuk menjaga bumi untuk ke depan lebih baik. Andalan ranting urusan pembinaan anggota dewasa atau Binawasa Putra, Kecamatan Kelari menambahkan, melalui bazar Pesta Siaga ini, para anggota pramuka siaga bisa belajar berbagai ilmu, baik marketing maupun produknya. Tentang proses bagaimana marketingnya, proses tentang produknya, presentasinya, juga mereka belajar bagaimana cara memikat supaya para pengunjung bisa membeli di standnya. Diharapkan ke depan, kegiatan ini selalu digelar dan bisa memberikan manfaat, terutama bagi pramuka siaga dan gerakan pramuka. Kontributor Karawang Jawa Barat, Fajar Catur Hidayanto, MTA TV. Wah, ternyata kegiatan pramuka tidak hanya PBB ya, rekan. Pelajaran baris berbaris. Iya, ada di sana ada tadi ya bazar, ada karnaval dan lain sebagainya ya. Waktu kecil ikut pramuka? Ikut.
Ikut ya. Tapi ya waktu itu hanya sekedar PBB ya. Sampai apa? SMP, SMA? SMP. Ya. Berarti masih siaga penggalang ya? Penggalang, belang. Berarti waktu itu kalau SD berarti barung apa warna? Apanya? Ini saya agak bertanya. Barung hijau, barung itu. Kalau siaga itu kan regu apa tuh? Waktu itu saya regu Garuda ya. Oh, saya Badak. Tetap menang Garuda gitu, ya. Badak berjula satu. Ya. Baik, rekan Sufyan, sepertinya kebahagiaan kita bisa bertemu dengan para pemirsa di hari ini, bisa sharing dengan informasi-informasi bermanfaat. Mudah-mudahan ini akan memberikan satu pencerahan untuk kita semuanya dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Baik, mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan menginspirasi pemirsa semuanya untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan ya, rekan Rudi. Baik, dan namanya waktu juga ini yang memisahkan. Betul. Dan akhirnya pemirsa hanya sampai di sini sajian untuk hari ini. Saya Rudi Arfianto dan saya Sufyan Aroyubi pamit undur di acara Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.